Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang sanggah. Jadi fitur sanggah itu apa sih? Bagaimana ketentuan dan juga cara melakukannya? Sumbernya diambil dari buku panduan pendaftaran CPNS tahun 2024 ya. Oke, langsung saja, apa sih sanggah itu? Sanggah ini merupakan sebuah fitur yang digunakan oleh peserta untuk menyanggah hasil verifikasi pada seleksi CPNS yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya sanggah ini hanya untuk menyanggah hasil verifikasi yang salah, tidak mengubah apapun yang sudah diunggah oleh teman-teman atau tidak bersifat memperbaiki, tetapi bersifat menyanggah atau mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh pihak verifikator terhadap hasil berkas yang teman-teman unggah gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengunggahnya yang salah, itu walaupun disanggah hasilnya nanti tetap tidak lolos. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah mengunggah sesuai ketentuan, tetapi dari pihak verifikator itu mengatakan atau menuliskan tidak memenuhi syarat, maka diingatkan dalam sanggah ini sehingga nantinya hasilnya bisa lolos. Oke, gimana sih cara mengajukan sanggah? Yang pertama, teman-teman mengunjungi website sscsn.bkn.go.id. Nanti akan ada menu hasil pengumuman kan. Nah, itu kalau dinyatakan lulus silahkan cetak kartu peserta ujian. Kalau yang dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat, nanti di bawahnya itu akan ada alasannya kenapa peserta dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat. Kemudian di bawahnya lagi ada menu berwarna kuning, ajukan sanggah. Ingat ya teman-teman, kalau sanggah itu hanya diperuntukkan untuk mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh verifikator. Jadi misalnya teman-teman sudah mengunggah data KTP asli, ukurannya sesuai, formatnya sesuai, intinya sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh instansi. Tetapi dalam pengumuman seleksi administrasi, teman-teman dinyatakan tidak lulus dengan alasan KTP tidak memenuhi persyaratan. Karena tadi teman-teman sudah mengunggah sesuai ketentuan, maka itu bisa mengajukan sanggah dengan cara memberikan alasan teman-teman sudah mengunggah KTP sesuai dengan persyaratan. Nanti akan dicek ulang oleh verifikator, gitu ya. Jadi klik ajukan sanggah. Nanti setelah klik ajukan sanggah itu akan muncul semacam form seperti ini, form sanggah, atau nanti akan ditampilkan kenapa dinyatakan tidak lulus, kemudian ditampilkan dokumen yang tadi mengandung kesalahan sehingga teman-teman dinyatakan tidak lulus. Seperti contohnya ini KTP yang tidak sesuai dengan persyaratan. Klik lihat dokumennya. Nah, tetapi kalau misalkan dicek ternyata sudah sesuai persyaratan instansi, teman-teman bisa mengajukan sanggah dengan menuliskan alasan sanggahnya di sampingnya. Contohnya seperti ini, KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Setelah menuliskan alasan sanggah, teman-teman jangan lupa untuk mengeklik pernyataan di bawah ini, yaitu mohon perhatikan fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh peserta. Alasan sanggah yang diisi harus benar, realistis, tidak mengada-ada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jadi tidak bersifat memperbaiki ya teman-teman, tetapi bersifat mengingatkan kembali verifikator untuk mengecek ulang data kita karena kita sudah mengunggah sesuai ketentuan gitu. Tetapi jika sudah menyadari kesalahan alias data kita yang salah, itu disarankan tidak mengajukan sanggah. Oke, kalau udah klik pernyataannya, silahkan klik akhiri proses sanggah. Nanti akan muncul semacam pemberitahuan seperti ini. Peringatan, Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Jadi hanya dokumen-dokumen yang disebutkan tidak memenuhi syarat, itu yang bisa disanggah. Gitu. Kemudian klik baiklah. Dan nanti akan muncul pemberitahuan atau peringatan lagi seperti ini. Setelah mengirimkan alasan sanggah ini, Anda tidak diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya, karena sanggah hanya bersifat satu kali dilakukan gitu. Jadi kalau misalkan keluar nih hasil pengumumannya, teman-teman tidak lolos, terus melakukan sanggah, kemudian hasil pengumuman dari sanggah itu dinyatakan tidak lolos lagi, maka teman-teman tidak bisa mengajukan sanggah lagi karena hanya satu kali. Klik iya untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian nanti kalau sudah berhasil mengajukan sanggah akan muncul pemberitahuan bahwa pengajuan sanggah teman-teman itu berhasil, kemudian klik OK. Tetapi kalau misalkan ternyata teman-teman tuh sudah melakukan sanggah di
kesempatan yang pertama, itu teman-teman tidak boleh mengajukan sanggah lagi. Contohnya akan muncul pemberitahuan seperti ini. Mohon maaf Anda sudah melakukan sanggah. Silahkan refresh halaman resume Anda. Jadi, misalkan nih pengumuman, terus dinyatakan tidak memenuhi syarat, teman-teman mengajukan sanggah, dinyatakan tidak lulus, mengajukan sanggah lagi. Itu tidak bisa ya, jadi sanggah hanya bisa dilakukan 1 kali. Kemudian klik baiklah apabila muncul pemberitahuan seperti ini. Ini contohnya kalau misalkan teman-teman sanggahnya itu tidak diterima atau dinyatakan tetap tidak memenuhi syarat, tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh tampilan buat teman-teman yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat ketika pengajuan sanggah. Seperti ini, silahkan langsung saja cetak kartu peserta ujiannya dan disimpan, kemudian nanti akan dibawa ketika teman-teman melakukan SKD, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya sanggah ini dilakukan untuk ibaratnya mengingatkan verifikator karena data kita sudah benar tapi dinyatakan tidak memenuhi syarat, gitu ya. Jadi tidak bersifat memperbaiki atau mengunggah ulang data kita. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.